Metode perbaikan power supply switching sirkuit sekunder bermasalah. Jadi beberapa kerusakannya seperti ini ya, tegangan overvolt, tegangan drop, tegangan minus, ya, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan kesulitan jika kita belum memahami sistem kerja dari power supply switching. Jadi ini adalah sebuah contoh sederhana ya, sebuah contoh sederhana saja. Sirkuit primer dalam masalah ini berarti sirkuit primernya bekerja dan yang bermasalah itu adalah sirkuit sekundernya. Jadi sirkuit sekundernya bermasalah. Jadi dia ada tegangan, tapi tegangannya itu tidak stabil ya. Tegangannya tidak normal dan akan menyebabkan masalah-masalahnya. Ada beberapa yang sering akan kita temui. Jadi kerusakannya dari sekunder ini, misalnya ini ada tegangan overvolt seperti ini ya, ada tegangannya drop seperti itu, dan juga tegangan minus overvolt. Jadi bagian minusnya saja overvolt, tapi bagian positifnya normal. Bisa juga speaker hanya bunyinya duk 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 seperti itu. Dan ada juga tegangan sekundernya ini dia naik turun berayun. Dia tidak stabil ya, dia berayun. Dan juga ada juga trafo berderik atau menciut. Dia hidup tapi berderik trafonya. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan pada sirkuit sekunder. Pada kali ini, konten kami kali ini kita akan membahas salah satu problem pada sirkuit sekunder ini. Jadi secara sederhana kita gambarkan sebuah sirkuit sekunder itu seperti ini. Ini adalah dioda regulator. Kami gambarkan seperti ini sebagai contoh. Dan ini adalah kapasitornya, kapasitor filternya yang ini ya. Yang lingkarannya biru berputar-putar ini adalah elko-nya ya, elko sekundernya. Jadi setelah dia udah bekerja, dia akan mengisi ke kedua elko ini ya, menjadi simetris. Jadi digabung itu ya, plus minusnya itu seperti biasa. Sudah harus teman-teman sebagai pemula sudah tahu ini ya. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Setelah itu ada juga dua resistor ini. Ini resistor ini kami istilahkan dia sebagai air load saja. Sebagai air load gitu ya. Dua resistor ini. Nah, pada konten kali ini kami akan membahas tentang air load ini sebagai referensi buat teman-teman pemula dalam melakukan reparasi. Jadi setelah kita tahu sirkuitnya yang sederhana seperti ini adalah dioda penyara positif dan di bawahnya adalah dioda penyara negatif seperti ini saja. Dan ini harus diistilahkan dulu ya. Kedua resistor ini kita sebut air load atau resistor penguras tegangan ya. Dan ada elko filter positif, ada elko filter negatif. Jadi hal-hal ini harus kita istilahkan dulu teman-teman ya. Terserah teman-teman mau istilahkan seperti apa. Terserah Anda sebagai pemula bisa mengistilahkan metode-metode Anda sendiri dalam berkarya untuk mereparasi. Dan selanjutnya kita akan menuju ke sirkuit yang realnya. Nah, di sirkuit realnya dia akan seperti ini ya teman-teman. Semuanya sudah disolder, sudah dibalik seperti ini. Jadi komponennya di bagian bawah, di atasnya adalah solderan-solderan dan ini harus dikuasai ya. Dan kali ini kita kembali kita memblok dulu. Ada blok primer yang ini ya, blok primer. Jadi kalau blok primer ini bekerja, sekundernya pasti ada tegangan seperti itu ya.
Ini adalah blok primer, dan sebelah sini kirinya ini adalah blok sekundernya. Seperti ini dulu. Jadi kita pisahkan dulu blok primer dan blok sekunder. Semoga teman-teman sebagai pemula ya bisa belajar. Kami isi konten kami seperti ini, dan ini adalah dua resistor tadi ya, resistor load, kami istilahkan resistor load atau penguras. Jadi teman-teman bisa mengistilahkan saja, terserah kita mau istilahkan seperti apa. Dan sebenarnya dia yang ini ya, air load ini ya, bawaan aslinya yang ini. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, akan kalian alami kerusakan-kerusakan seperti ini. Nah ini ya, ini air load ini ada dua, kita lepas yang sebelah dulu. Sebelum tutorial ini kami lepas ya, ini, dan kita akan melakukan pengukuran pada blok sekunder ya. Jadi ini kita lepas dan kita menggunakan satu air load saja, ya. Dan ini jumperan ini harus kami ini tunjukkan, dan ini air load yang kita pakai salah satu saja. Ini ya belum hidup ya, ini masih 0 teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan hidupkan, dan kita lihat tegangannya. Aduh, saklarnya kita geser ke sini biar kelihatan ya. Ini kita hidupkan, kita lihat dulu, kita hidupkan ya, ini hidup. Dia akan naik terus nih, yang tanpa air load ini ya. Ya, ini air loadnya dari yang aslinya kita ganti rekayasa seperti ini biar kelihatan ya teman-teman. Kita lihat dia naik terus nih, dia naik terus, tak terbatas ya. Ini ada hidup ya saklar ini ya. Kita lihat dia naik terus dia naik gitu ya, sampai kapasitas elko 35 volt gitu ya. Nanti dia sampai ke situ. Kita lihat dia naik terus, dia bergerak terus nih jika air loadnya kita lepas. Dan ini resistor ini kita lihat ini ya, dia sudah perlahan-lahan di sini ya, pergerakannya lambat ini ya, dia lebih lambat setelah ada air load terpasang, dia pergerakannya lambat. Dan ini dia sudah sampai 27 ya, dia melebihi gitu ya. Dan ini efeknya kalau misalnya dia kerusakan, makanya itu ada yang timpang, ada plusnya bagus, minnya drop, atau tegangan minnya naik ya kan, plusnya tetap seperti ini. Jadi ini kami harus membuktikan bahwa air load ini bisa menjadi salah satu penyebab. Dan ini kita lihat dia bergerak terus, akan bergerak naik terus ya, bergerak naik terus dia. Tuh. Kita tidak tahu dia mau sampai berapa nih, dia akan naik terus teman-teman, dia akan bergerak naik tanpa air load. Kita lihat lagi dia sudah 28 ini ya, dia sudah 28. Tuh. Dia akan bergerak naik gitu. Nah di sini ini yang membuktikan bahwa air load ini bisa menjadi salah satu penyebab tegangannya overvolt atau tegangannya drop gitu ya. Tapi rata-rata kalau tegangannya drop ya, tegangannya drop, itu ada short pada sirkuit sekunder ya, ada sirkuit pada sirkuit sekunder, ada short pada bebannya. Dan ini kita lihat dia naik terus, dia bergerak terus teman-teman gitu ya, tanpa air load. Dan akan kita pasang nanti air load, dan apa yang terjadi. Dan ini juga akan bergerak naik terus, dia bergerak gitu ya, dia bergerak naik gitu. Jadi teman-teman, jadi kalau air load ini kami ganti dengan nilai yang lebih besar ya, sehingga akan kelihatan. Dan ini kita ukur lagi ini ya. Dia sudah sampai 29 kan, 29, dan kita lihat dia berhenti di sini. Ini dia berhenti di 29 volt ya, tanpa air load. Dan dengan air load dia di 27 volt.
bagian minusnya dia mencapai 27 volt. Jadi teman-teman, ini sebagai referensi saja bahwa air load itu berpengaruh pada sirkuit power supply switching ya. Ini setelah kita matikan, dia membuangnya lama ya. Dia akan membuangnya lama karena air loadnya kita lepas. Dan ini kita akan memasang kembali salah satu air loadnya seperti ini. Jadi yang nilainya 1 kilo ini kami naikkan nilainya untuk konten ini teman-teman ya. Untuk konten ini. Sehingga bisa kelihatan pengukurannya gitu ya. Bisa kelihatan pergerakan tegangannya. Jika R ini kita nilainya diperbesar. Dan kita lihat ini posisi mati, dia langsung membuang ya, tapi lama gitu karena nilai R ini membesar. Oke, kita hidupkan dia, kita lihat dia stop di 25 ya. Nah, ini ya. Dia mentok di 25 volt. Ini 25. Kita lihat ini sampai berapa nih? 25 ya, ini ya. 25 volt. Dia langsung diam ya, tegangannya langsung diam. Kalaupun ada pergerakan, dia bergeraknya naik turun gitu ya, 22, 23 kita lihat. Ya, di 25 volt ya. Kira-kira dia masih naik tidak nih ya? Naiknya lambat ya. Dan pada ini untuk kontrol optocouplernya dia 8 volt ya. Karena ini gacun ya, kami sudah menggunakan gacun. Kami menggunakan gacun untuk menghidupkan power supply ini ya. Dan teman-teman, ini membuktikan bahwa ini mati lagi, bahwa air load ini berpengaruh pada sistem power supply switching. Dia untuk membuang muatan pada kapasitor. Jika nilainya membesar, jika nilai mengecil, bisa juga dia putus atau terlepas, akan berpengaruh pada tegangan sekunder. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon di-share video kami sehingga konten-konten kami ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman yang pemula dalam belajar reparasi elektronika. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada konten-konten kami selanjutnya.